Pertanyaan paling penting, poin mana di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang membolehkan itu? Poin mana? Gitu. Kalau poin itu ada, kenapa nggak diterapkan di seluruh Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mimbar Tub yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Baru-baru ini presiden kita yang tercinta itu sedang dikritik oleh banyak pihak. MUI mengkritik, dari Muhammadiyah mengkritik, dan dari berbagai macam elemen masyarakat mengkritik terkait Perpres nomor 10 tahun 2001 yang ditandatangani pada 2 Februari 2021, yaitu tentang legalnya atau investasi miras. Seperti biasa, kita akan meminta tanggapan dari suhu kita tercinta, Ustadz Rizky Awal. Bagaimana Ustadz Rizky Awal menanggapi fenomena yang baru-baru ini, yaitu tentang legalnya investasi miras? Mungkin bisa dijelaskan dari awal. Tafadol, Abang. Apa ini? Miras, Bang. Nah, Jadi gimana, Bang? Miras, Bang? saya nggak tahu ya kenapa dilegalkan miras itu ya. Mungkin bukan penggemarnya Roma ya. Roma Irama kan dia miras Santika. Bukan. Apa? Minuman keras, miras, apapun Oh namanya. iya, miras Santika kan, minuman keras dan narkotika. Oh iya. Apapun itu namanya, mau arak, mau tuak, ya, mau apa lagi itu, Ciu, topi miring, anggur merah. anggur merah, ya, orang tua, Ya, pokoknya yang cap-cap begitu. yang cap-cap begitu semua, ya namanya miras itu, ya, di dalam Islam itu tentu diharamkan. Ya, kita udah tahu semua ya. Tidak ada dalil yang menghalalkan miras. Oke. Ya. Tidak ada dalil ya, tidak ada dalil yang mengharamkan, yang menghalalkan miras. Iya. Ya, jadi tentu pendapat sahih di dalam Islam ya, miras itu haram untuk dikonsumsi. Oke. Pertanyaannya adalah boleh nggak diperjualbelikan? Nah itu pertanyaan nih. Iya. Atau investasi aja, Bang. Ya itu kan sebenarnya kalau investasi itu kan memperjualbelikan miras, ya. Mengusahakan dan mengambil keuntungan dari yang namanya minuman keras. Ini bukan es batu ya. Minuman keras ini ya betul-betul minuman keras alkohol yang mengandung alkohol. Nah, di dalam Islam miras itu ya dikonsumsi haram. Dikonsumsi haram. Dikonsumsi haram karena memang ya termasuk dosa besar. Nah, yang jadi perbincangan kan gini. Sudah diteken nih perpresnya ya. Iya, betul, Perpres. Perpres ya, bukan perpu kan? Bukan. Perpres ya. Perpres. Ya, peraturan presiden Nomor 10. nomor 10 tentang ini ya, apa investasi 2021. miras bukan di semua kawasan Indonesia. Catat teman-teman saya. Iya. Bukan di semua kawasan Indonesia. Hanya di 4 tempat. Di 4 tempat. Apa itu? Bali, Ya. NTT, Ya. Sulawesi Utara dan Papua. Ya. Nah, itu yang pertama, Bang. Yang kedua, kalau cuman 4 tempat itu di sana kan mayoritas non muslim, Bang. Ya, bukan berarti ini kan biasanya nih pendapat. Nah, entar dulu pendapat orang itu kan hargai yang minoritas, biasanya begitu tuh. Oh, gitu. Oh, kalau puasa hargai yang minoritas, hargai yang tidak berpuasa dong. Nah, Oke. sekarang kita di 4 wilayah itu bisa jadi kita menuntut harganya minoritas dong, gitu. Dan bisa jadi apakah betul yang namanya minuman keras itu akan berdampak positif dalam ekonomi rakyat? Oke. Di satu sisi itu. Yang kedua, apakah akan berdampak positif terkait penegakan hukum? Terhadap ekonomi? Nah, enggak, dua hal ini ya, ekonomi dan penegakan hukum. Penegakan hukum. Ya. Ya. Nah, ini kan jadi masalah. Kan kita tahu sendiri teman-teman semuanya, ada berita tembak. Enggak.
Bukan tembak menembak ya? Enggak, jangan. Iya, kalau tembak menembak saling tembak. Didatengin antum langsung nanti. Oh iya kan, makanya ini kalau bukan peristiwa tembak menembak, karena ada dia ngomong ini berita yang benar, ini bukan tembak menembak, ditembak. Nah itu ya. Dari satu orang menembak yang lain. Gitu. Ya menembak yang lain. Bukan saling. Nah. Karena ada kejadian juga di negara Wakanda lah ya, saya nggak bisa nyebut nanti ya. WK negara Wakanda di film, ini film teman-teman semuanya, ya. Asgard ya, pasukan Asgard kan kalau Avenger kan Asgard tuh ya, pasukan Asgard itu menembak, ya, saling tembak kepada sesama Asgard gitu. 6 tewas. Ya itu. Yang lagi di jalan, dipepet tuh di film. Ntar deh film kita buat dah gitu ya. 6 katanya saling tembak. Kalau saling tembakan berarti ada bekas tembakan. Ya. Ada pistol yang saling ditembakkan. Ya, berarti dari dua sisi. Nah, kalau kasus yang kemarin itu kan yang ditembak, yang 3 meninggal itu karena polisinya mabuk. Diduga dia minum minuman keras. Lah dia bukan diduga. Oh, udah pasti. Udah pasti. Oh. Karena di berita-berita begitu. Berarti kalau saya hoax itu berarti beritanya yang hoax. Ini polisi virtualnya mohon ditegur lah yang begitu ya gitu. Ya, dan tidak mau membayar. Coba bayangin, polisi datang jam 2 malam. Harusnya polisi kan mencegah, ngomong ke kafe itu, Mas, Mbak, kenapa belum tutup? Harusnya begitu kan? Polisi datang minum minuman keras, habisnya 3 juta. Sekali minum 3 juta, bukan berapa liter bang itu bang? 1,5 juta apa 3 juta bang? 3 juta. Pembayarannya 3 juta. Dan dia tidak terima. Artinya apa? Satu oknum saja itu menghabiskan dana 3 juta untuk minum-minum. Saya nggak kebayang nih polisi ini gimana nih mencari ganti rugi kalau dia sekali minum aja 3 juta tuh. Tahu dong, berarti gajinya polisi itu berapa dong? Iya. Itu baru dari jam 2 pagi sampai subuh lah. Sampai subuh. Gila. Harusnya kan dia menegur yang pemilik kafe, kenapa masih buka? Ya. Karena PSBB gitu kan. Nah, ketika legalisasi ini bukan legalisasi ya, diperbolehkan investasi ya, miras di 4 kawasan itu, kita bisa bayangkan ya. Kita akan melihat betapa banyak kriminalitas yang mungkin saja akan muncul dari mabuk tadi. Iya. Karena faktanya itu sudah terjadi. Tidak ada nanti ada aturan ya, beli minuman keras boleh asal tidak mabuk. Bingung gitu. Bisa aja bang nanti dibuat aturan begitu. Iya, tapi gimana mengatur supaya nggak mabuk? Iya. Kan setiap orang itu mungkin 3 tegukan atau 3 gelas baru mabuk. Mungkin sudah 1 gelas itu sudah puyeng-puyeng. Ya nggak, teman-teman semuanya? Ya. Mungkin 2 botol baru mabuk. Permasalahannya adalah bagaimana mengkondisikan ketika miras itu tidak disalahgunakan. Gitu. Iya. Gimana ya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana hukumnya di dalam Islam negara mengambil untung dari jual beli yang sesuatu yang sebenarnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana hukumnya? Tapi kata pendapat ustadz aliran ya, nggak boleh ngeritik penguasa. Kalau mau ngeritik penguasa itu 4 mata. Tapi ya kalau tentang miras mah itu mah. Nah, ini harusnya secara general dong bang. Iya, masalahnya gini teman-teman semuanya, kita nggak bisa mengkritik perkara begini nih, ya, karena ini bukan urusan ma'ruf, tapi urusan mungkar. Makanya kalau urusan ma'ruf
ketika perkara ma'ruf ya ini pasti diam ma'rufnya. Urusan ma'ruf ya. Betul nggak? Nah, ini perkara mungkar yang harus di apa deh? Ya, dikritik. Dikritik. Masalahnya adalah siapa yang berani mengkritik perkara mungkar tadi? Ya. Kalau perkara ma'ruf sering memberikan saran. Perkara-perkara ma'ruf sering memberikan saran. Ya. Tapi kalau perkara mungkar siapa yang mau bicara? Gitu loh. Iya. Nah, saya sarankan nih ustadz-ustadz yang ngomongnya kalau ngeritik puasa itu 4 mata. Tapi kalau ngeritik ustadz yang lain, aliran yang lain, wah, ngungkap tuh. Wah. Terang-terangan mengkritik mereka terang-terangan. Jadi kebalik-balik. Iya, makanya saya sarankan ini saat yang tepat bagi para ustadz-ustadz yang mengatakan bahwa saya harus 4 mata itu. Ya. Please dah. Gimana caranya kalian itu bisa nyampaikan 4 mata ini ke yang punya kewenangan untuk membuat aturan. Kalau perpres kan berarti kewenangan ada di presiden dong. Ya saya nggak tahu kewenangannya ke siapa. nanti lagi-lagi nih. Jadi sok tahu. Oh, gitu. Jadi sok tahu. Tiba-tiba ini perkara hoax bukan presiden yang buat gitu. Nah, nggak enak. Udah disepakati dan lain sebagainya. Iya. Kan bisa kayak begitu. Iya, makanya kan ya saya ngomong ke orang yang berhak untuk bisa memberikan terkait ini. Oke. Ya, ini terus Bang, apa? Kan di situ juga ada wakil presiden mantan MUI Bang. Ya terus Abang punya saran nggak Bang buat beliau untuk menasihati? Ya saya nggak kata anak-anak yang berguru ke santri kita tuh dilarang ya mengkritik gitu ya guru kita yang memberikan saran. Insya Allah guru kita Pak Kiai Ma'ruf Amin tahu. Oh gitu. Gitu Pak. Ya terkait hukum ini tahu lah. Ya. Masa nggak tahu, nggak mungkin sih nggak tahu. Ya pasti tahu perkara ini. Iya. Makanya saya bilang ini perkara urusan mungkar. Maka harus bicara. Iya. Bukan perkara urusan ma'ruf. Kalau urusan ma'ruf baru bicara. Tapi ini perkara urusan mungkar gitu. Harus disampaikan ya justru Bang ya. Harus disampaikan. Kalau perkara urusan ma'ruf ya diam gitu. Iya. Perkara ini gitu. Kalau yang urusan ma'ruf itu adalah penerapan ekonomi syariah itu urusan ma'ruf gitu. Penerapan bagaimana agar akhlakul karimah itu urusan ma'ruf. Karena menyeru kan untuk berbuat baik kan gitu. Tapi mencegah ini urusan mungkar. Iya. Gitu. Betul. Jadi terkait perpres yang baru ini tentu kita sebagai kaum muslimin ini apa Bang sarannya? Ini kayaknya kan ini kita juga baru-baru aja tahu gitu maksudnya. Ya gini. Sarannya apa Bang? Meskipun dijual di wilayah minoritas muslim ya di 4 tempat tadi di Sulawesi Utara, Bali, kemudian Papua dan Nusa Tenggara Timur, tetap perkara ini ada sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Karena itu di dalam Islam ketika kalau perkara ini investasi diperbolehkan, artinya apa? Negara membuka sesuatu yang sebenarnya tidak boleh tercampur urusan pundi-pundi ini, keuangan negara dengan sesuatu yang haram di dalam Islam. Makanya kan gini teman-teman semuanya, ya. Sampai sekarang itu ya di Jakarta Pak Anies itu belum bisa melepas saham kepemilikan saham kepemilikan Pemprov Jakarta. Kenapa? Di perusahaan bir. Saya nggak tahu sulitnya di mana itu. Ya, melepaskan saham itu. Karena tentu perkara yang begini ini ya tadi. Ya karena Jakarta punya saham di salah satu perusahaan bir. Saya nggak bisa nyebut. Bisa bulan, bisa bintang, bisa matahari, ya, itu bebas lah ya. Bebas, ya. Nah,
Itu sih gitu. Nah, kalaupun alasannya ingin menghangatkan tubuh, ingin menyehatkan tubuh, produk-produk Indonesia itu bejibun. Banyaknya produk untuk menghangatkan tubuh. Iya, betul. Ada budang jahe, ada budang apa? Budang jahe, susu jahe, terus bir peletok. Oke. Banyak lah. Banyak. Ya, ada jamu itu juga sekoteng. banyak. Masya Allah. Sedap itu, lebih enak itu minum sekoteng. Teng. Namanya sekoteng. Ya. Daripada yang tadi disebutkan ya, Bang. Iya. Sudahlah merusak diri kita sendiri. Meskipun bisa jadi, merugikan orang meskipun lain. bisa jadi, ya itu minuman tradisional bisa jadi. Ya, ada beberapa minuman, ya kan, ada minuman istiadat. tradisional, ada istiadat. Tapi saran saya kepada pemangku jabatan, ya kekuasaan, dan yang bisa nyenggol dikit lah ya gitu ya, agar urusan begini harus dihentikan. Oke. Gitu. Nggak penting. Banyak sih investasi yang sebenarnya yang harus diutamakan gitu daripada investasi yang begini. Pendidikan, ya, kemudian itu investasi kesehatan, memperbaiki tempat pariwisata. Itu penting, ya, daripada kotor WC-nya, kotor tempatnya, itu kan lebih baik. Betul. Ya. Atau investasi kepada UMKM dengan mendorong UMKM agar menghasilkan barang-barang kreatif. Iya. Intinya begitu teman-teman semuanya. Jadi para investor sarannya adalah lebih baik daripada investasi. Bukan lebih baik. Jangan dijalankan. Jangan dijalankan ya. Oke. Ya, karena minuman keras itu merusak generasi bangsa. Oke. Kalau menghalalkan miras, ya memperbolehkan ini pertanyaan paling penting. Poin mana di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ya membolehkan itu? Poin mana? Gitu. Kalau poin itu poin itu ada, kenapa nggak diterapkan di seluruh Indonesia? Dari dulu harusnya diterapkan. Bukan dari dulu. Kenapa tidak diterapkan? Karena katanya ya negara, wabil khusus presiden dan seluruh struktur struktur yang menaungi konstitusi hari ini, ya kalau itu sesuai Pancasila kenapa tidak dijalankan? Betul. Iya nggak? Iya, Bang. Karena itu poinnya ya, Bang ya. Poinnya begitu. Ya. Oke. Nah, jadi pertanyaannya adalah sesungguhnya siapa yang anti Pancasila itu? Yang menolak miras, apa yang mendukung miras diinvestasikan di 4 tempat itu? Jadi itu bisa disimpulkan oleh teman-teman sendiri. Nah, itu. Oke, cukup sekian dari kita berdua. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman sekalian, pemirsa Mimbar Tub yang setia. Nih, lebih baik memperbanyak minum air putih. Ya, Sehat, menyehatkan. Sehat dan menyehatkan. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.